Ya, jadi itulah perbedaan. Jadi kalau pernah melihat atau pernah mengalami ada kendaraan yang ketika beroperasi di bagian saluran pembuangannya itu cukup apa hitam, udara yang dikeluarkan atau cukup pekat, itu reaksi pembakarannya itu kurang sempurna. Jadi pembakarannya tidak sempurna. Yang dimaksud dengan pembakaran sempurna itu artinya ketika dilakukan pembakaran, bahan bakarnya itu habis terbakar semua. Ya walaupun ada sebagian yang ikut terbuang. Jadi dia menghasilkan nilai yang tidak sempurna. Ya gambaran sederhananya atau analoginya, misalkan membakar kayu atau kertas. Kertas itu ketika dibakar atau dipanaskan atau dibakar dengan korek, kertas itu nggak sempurna dibakar karena dia meninggalkan abu. Sama juga dengan kayu. Kayu misalnya membakar kayu atau membakar ranting atau membakar membakar karet atau membakar misalnya kayu lah, kayu dibakar. Ketika dibakar, pada saat dibakar, hasil dari pembakaran tersebut dia mengeluarkan arang. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembakaran belum sempurna. Belum sempurna itu artinya dia masih ada sisa. Yang dimaksud dengan pembakaran sempurna, misalnya bahan bakarnya kayu, ya kayunya akan habis 100%. Itulah proses pembakaran yang sempurna. Inilah yang menjadi challenge atau tantangan, ya bagaimana mendesain atau membuat alat tersebut sehingga proses pembakaran tersebut tidak menghasilkan gas buang atau menghasilkan, kalau misalnya membakar kayu tapi tidak menghasilkan arang lagi. Jadi kayu tersebut betul-betul habis terbakar, katakanlah misalnya 100% atau 90%. Jadi tidak menghasilkan arang atau tidak menghasilkan debu lagi. Itu sudah bisa dimasuk ke dalam kategori pembakaran sempurna. Jadi betul-betul semua bahan bakar tersebut habis terbakar di proses pembakaran. Ya, oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi Bapak bilang tidak ada pembakaran yang sempurna. Saya mau nanya, bisa nggak dari pengaruh bensin itu menyebabkan adanya asap yang keluar dari knalpot itu seperti itu? Kan kita tahu bahwa bensin itu kan memiliki oktan yang berbeda-beda. Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, bensin itu banyak jenisnya. Ada premium, pertamax, pertalite, ya ada yang tadi ada oktan yang berbeda-beda. Nah, di bagian ini kalau misalnya pernah melakukan pengujian emisi gas buang pada kendaraan bermotor, misalkan punya motor atau punya mobil atau punya kendaraan yang lain, itu diuji di bagian saluran knalpotnya atau saluran pembuangannya itu berapa nilai gas yang dikeluarkan dari saluran pembuangan, misalnya untuk CO-nya berapa persen, karbon monoksida, kemudian CO2 berapa persen, kemudian karbon berapa persen, lalu nilai argon, nitrogen dan lain sebagainya, ada gas-gas lain itu berapa persen. Nah, jadi semakin kecil nilai prosentase ketika dilakukan pengukuran, misalnya CO-nya diukur, wah dia hanya menghasilkan 1%. Nah, ternyata dia sudah cukup baik proses pembakarannya. Apalagi dia sudah bisa menghasilkan nilai CO-nya sampai 0 karbon monoksida ya, sampai 0,00001%. Jadi kecil sekali. Nah, berarti dia pembuangannya itu sudah cukup atau reaksi pembakarannya itu sudah
hampir mendekati sempurna ya, walaupun nggak ada 100% sempurna karena pasti ada ada ya masih ada sisa lah. Jadi bisa berapa persentase. Jadi dia nggak akan sampai misalnya pas diukur di knalpot, wah CO pada saat dibuang 0%, kemudian karbon dioksidanya 0%, terus apalagi oksigennya 0%. Jadi yang dibuang itu cuma tiupan ini aja udara biasa, masih udara nyembur aja, udara, nggak ada gas-gas yang lainnya. Itu cukup sulit juga, masih belum, teknologi itu belum sampai ke sana ya, walaupun bisa ke sana tapi saya rasa itu nggak akan bisa karena nggak akan bisa sampai sempurna karena masih ada berapapun itu, misalnya 0,1% yang bahan bakar itu atau yang reaksi tersebut tidak bisa menghasilkan gas betul-betul yang gas yang tidak ada kandungan sama sekali, terkecuali berubah sama sekali, yang awalnya pakai bensin solar, dia pakai listrik sekarang, itu udah nggak perlu pakai knalpot lagi karena yang sekarang itu kan sekarang lagi ngetren teknologi mobil Tesla ya, kalau pernah mendengar atau mobil Tesla, mobil menggunakan energi listrik. Jadi wah itu udah nggak pakai knalpot lagi, tapi harganya masih cukup lumayan mahal ya. Kalau cari-cari di internet itu masih sekitar 1,5 M untuk satu unit mobil itu, karena masih jarang, masih belum diproduksi secara massal, artinya belum diproduksi secara teknologi itu belum didistribusikan secara bersamaan atau secara, tapi lama kelamaan atau lambat laun itu pasti akan keluar teknologi seperti itu karena saat ini kan segala sesuatu yang beroperasi ya apapun itu, maupun di rumah, di kantor, di supermarket, di pabrik, itu masih menggunakan bahan bakar fosil, artinya bahan bakar dari dalam bumi. Jadi ada seperti bensin, gas, kemudian batu bara, nuklir, itu masih dipergunakan. Nah, next year atau beberapa puluh tahun lagi atau berapa tahun lagi, bahan bakar itu karena itu bahan bakar tidak dapat diperbarui atau lama untuk diperbarui, maka secara biasa itu akan keluar teknologi itu. Jadi menggunakan ya ada yang memanfaatkan energi listrik bukan energi listrik tapi energi matahari, dari panas matahari dikonversi menjadi energi listrik yang disimpan di dalam baterai tersebut digunakan untuk menyimpan energi listrik, dan listrik itu dipergunakan untuk menghidupkan alat-alat tertentu. Jadi itu merupakan hal yang pasti akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Ya tinggal menunggu waktu aja masalah teknologi itu, karena teknologi itu akan muncul ketika ada hal yang tidak bisa dilakukan. Jadi ya misalnya bahan bakarnya sudah habis, akan berpindah ke teknologi yang lainnya. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada kita sambil berjalan sambil bercerita tentang slide berikutnya. Nah, di bagian ini ada istilah itu ya, istilah yang penting atau yang sering digunakan di bidang termodinamika. Yang tadi ada lingkungan, ada kata lingkungan, kemudian ada sistem. Itu merupakan hal yang paling utama atau hal yang paling penting bagaimana cara membedakan antara lingkungan dengan sistem. Karena pada saat ingin melakukan analisa atau melakukan hitungan secara termodinamika itu harus membatasi bagian mana yang dengan lingkungan, kemudian bagian mana yang disebut dengan sistem. Lalu ada bagian lain yang disebut dengan boundary. Boundary itu adalah batas. Ya, kalau tadi yang sudah diceritakan, ini adalah sistem. Ya, sistem itu bisa dimasukkan misalkan lilin itu kalau misalnya sistem lilin dimasukkan di bagian ini berarti lilin tersebut, nyala lilin adalah sistem, lingkungannya adalah yang ada di sekeliling lilin tersebut. Misalkan kalau yang ini dimasukkan adalah internal combustion engine, motor pembakaran dalam, ya sistemnya itu motor bensin, motor solar atau bahan bakar solar atau motor dengan bahan bakar yang batu bara, lingkungannya yang ada di sekeliling dari motor tersebut. Lalu boundary-nya adalah batasan. Nah, di bagian ini adalah apa yang membatasi. Jadi kalau misalnya sistemnya ini adalah misalkan kalau yang digambar ini diilustrasikan ini adalah sistemnya. Ini adalah sistemnya adalah motor dengan 4 piston. Jadi ada motor pembakaran dengan 4 silinder ya, 1 2 3 4. Terus boundary-nya atau batasannya apa? Misalnya dinding dari tepi silinder batasnya, sistem boundary-nya, misalnya apakah dibuat dari material yang diisolasi, misalkan dari aluminium, tapi aluminium tersebut bisa melakukan isolator, jadi tidak ada panas yang terbuang dari sistem ke lingkungan, dan juga begitu sebaliknya tidak ada panas yang masuk dari lingkungan ke dalam sistem tersebut. Jadi batas atau boundary bagian yang memisahkan sistem dengan lingkungan tersebut. Kemudian ada istilah sistem yang terisolasi. Ilustrasinya seperti ini. Ada kondisi namanya adiabatik. Adiabatik itu adalah kondisi sistem yang terisolasi. Kenapa dikatakan terisolasi? Karena di sini sudah dituliskan isolator. Isolator itu artinya diisolasi. Jadi mengambil istilah kata dari isolasi. Pengisolatornya ya ini material tersebut. Jadi apa yang diisolasi atau yang diisolator? Yang diisolasi ya bisa nilai kalornya. Misalkan nilai kalornya itu dia tidak ada panas. Misalkan kalau ini silinder ini atau bagian silinder ini kita masukkan di sini, diletakkan di dalam dipindahkan ke sini, berarti sistemnya adalah silinder ini. Ini adalah sistemnya. Jadi kalau ini diseret atau diangkat, dipindahkan ke sini, berarti sistemnya adalah ini. Terus lingkungannya ya yang ada di sekeliling silinder tersebut, itulah lingkungan. Lalu boundary-nya adalah ini isolatornya. Dia dibatasi apakah dibatasi oleh misalkan material tertentu sehingga tidak ada panas yang masuk dari
dari lingkungan masuk ke sistem, begitu juga sebaliknya dari sistem masuk ke lingkungan. Nah, jadi tidak ada proses perpindahan atau pertukaran kalor. Contohnya apa? Misalnya isolator ya. Isolator misalkan contoh sederhananya termos, alat penyimpan air panas. Kalau misalnya di rumah ada alat penyimpan air panas ya itu adalah dinding-dinding itu dibuat dengan prinsip kerja isolator. Jadi ya walaupun dalam beberapa lambat laun atau berapa lama panas itu tidak akan hilang sendiri. Ya misalkan ya contoh sederhananya misalkan nyimpan air panas yang baru masak di teko atau dari cara disimpan di termos dalam waktu 1 hari 24 jam ketika dituangkan airnya masih panas masih bisa memasak menyeduh kopi atau menyeduh teh. Lalu yang jadi pertanyaan, gimana kalau airnya disimpan selama 1 tahun? 365 hari, apakah airnya masih tetap panas? Ternyata enggak. Jadi artinya masih ada panas yang terbuang ke lingkungan. Jadi belum ada juga teknologi yang sampai bisa menyimpan air panas sampai 10 tahun, masaknya tahun 2021, tapi ketika dibuka di tahun 2031 airnya masih sama temperaturnya. Nah, itu belum ada, belum pernah menemukan ada juga teknologi yang jualan di termos yang bisa menjamin air panas bisa sampai ya 2 bulan 3 bulan masih tetap panas. Tapi ya paling dia hanya bilang di termos bertahan selama 12 jam, bertahan sampai 10 jam. Hanya menceritakan sampai situ, belum teknologi belum sampai mencapai ke sana. Tapi secara teori isolator seperti ini. Jadi tidak ada panas yang masuk ke lingkungan dan juga tidak ada panas yang masuk dari lingkungan ke sistem. Kalau direpresentasikan atau digambarkan ke dalam bentuk grafik, ini adalah P. P ini artinya pressure, tekanan. V ini adalah volume. Jadi hubungan antara tekanan dengan volume. Jadi tekanan ini adalah tekanan dengan volume. Jadi ketika volumenya bertambah, volumenya ini kalau misalnya ditarik ke kanan, volumenya bertambah, tekanannya berkurang. Dan kalau ini terbalik, volumenya mengecil, volumenya rendah, tapi memiliki tekanan yang tinggi. Itulah kondisi adiabatik. Lalu berikutnya adalah hubungan antara setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha terjadi perubahan energi. Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan besarnya nilai kalor yang diberikan akan menghasilkan berapa besar nilai gaya atau nilai usaha yang diberikan. Jadi kalau dituliskan di sini perubahan energi delta U sama dengan Q itu adalah kalornya itu perpindahan panas yang diberikan, nilai kalornya. Kemudian W ini adalah usaha. Jadi Q min W itu adalah nilai perubahan energinya. Kalau misalkan ya ada yang mau beli kuota ya. Jadi nilai kalornya adalah Q, kemudian diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha. Usahanya itu adalah W. Jadi kalau misalnya Q min W, misalnya Q-nya 100, W-nya itu katakanlah 10. Misalnya 100 dikurangin 10, jadi 90. Berarti perubahan energinya itu dia menghasilkan hanya 90. Jadi perhitungannya seperti itu.
Nah, ini ada perjanjian, ya bukan perjanjian ya, apa, kesepakatan lah atau keterangan bagaimana menganalisa antara sistem dengan lingkungan. Jadi ada sistem, misalkan di sini ada sistemnya itu ya bisa dimasukkan nyala lilin api, bisa dimasukkan motor bakar, internal combustion engine, juga bisa memasukkan apa, oven, sistemnya adalah oven, bisa pemanas roti atau alat pembangkit listrik, atau bisa memasukkan apa, eh, refrigeran, teknik dingin, dan lingkungan adalah yang sekelilingnya. Lalu apa yang di apa di perlu di apa disepakati perjanjiannya? Perjanjian tanda untuk usaha. Usaha itu diartikan sebagai W. W itu adalah usaha, singkatan dari kata W atau kepanjangan dari WORK, work atau kerja. Dan kalor, kalor itu nilai panasnya. Jadi semakin panas, berapa nilai kerja yang dihasilkan. Apakah kerjanya semakin tinggi dengan nilai panas, ataukah nilai panas yang rendah tapi menghasilkan nilai usaha yang tinggi, atau nilai kerja yang tinggi. Nah, ini adalah perjanjian ya, atau pembagian biar nggak kebalik-kebalik. Jadi kalau misalnya Q-nya lebih besar dari 0, jika Q lebih besar dari Q lebih kecil dari 0 dan Q lebih besar dari 0, itu gimana artinya? Atau W-nya lebih besar dari 0 atau W-nya lebih kecil dari, memberikan maksudnya apa? Nah, yang pertama adalah jika nilai W-nya plus, W itu adalah usaha. W plus artinya kerjanya itu nilainya, misalnya kalau diartikan plus, misalnya nilainya 100, 10, 5, 8, 7, 1, itu kan positif. Kalau misalnya negatif 1, min 1, min 2, min 3, min 100, min 8, 80, negatif-negatif, itu kebalikannya. Misalnya kalau nilainya W-nya positif, W plus misalnya 1 nilainya, W-nya adalah usahanya 1, positif, 1 positif. Berarti sistem melakukan usaha terhadap lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya sistem ini menghasilkan nilai W-nya nilainya 1, nilainya 1 itu nilainya positif. Dari sistem tersebut dia menghasilkan gayanya itu, apa, menghasilkan kerjanya itu bernilai positif. Positif itu diartikan sebagai angka 1, angka 2, angka 3, atau misalnya angka 0,5 atau 0,00001. Nah, tapi nilainya masih positif. Berarti sistem tersebut melakukan usaha. Berarti sistem tersebut melakukan usaha terhadap lingkungan atau melakukan kerja. Jadi sistem ini mempengaruhi lingkungan. Jadi sistem tersebut memberikan apa, memberikan usaha terhadap lingkungan. Kemudian jika kebalik, malah sistemnya nilainya negatif. Misalnya sistemnya itu dihitung, wah nilainya minus 0,5, 0,8, min 1. Itu kan negatif. Jadi sistem menerima usaha dari lingkungan. Jadi lingkungan yang mempengaruhi sistem. Jadi kalau diartikan lingkungan, nilai lingkungan yang di sekeliling, misalnya nyala lilin, nyala lilin adalah sistem. Ternyata sistem tersebut bernilai negatif. Jadi lingkungan yang mempengaruhi lilin. Jadi yang awalnya lilinnya berupa padat, karena lingkungannya lebih panas, ternyata lilinnya dinyalakan di dalam oven, dia berubah jadi cair. Nah, berarti kerjanya itu lingkungannya itu yang mempengaruhi lilin tersebut. Terus kalau dibalik lagi, nilai Q-nya adalah positif. Q itu ada nilai kalornya. Nilai kalor itu bernilai plus. Plus itu ya bisa plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, dan seterusnya, plus 1 juta atau 1 miliar dan seterusnya, sampai hingga poin nilainya plus. Sistem menerima panas dari lingkungan. Jadi Q plus, positif, berarti sistem ini adalah sistem, berarti lilin nilainya positif. Ketika dihitung nilainya positif, berarti
sistem menerima kalor dari lingkungan. Ternyata lingkungannya lebih panas dari sistem. Ya, misalnya berarti lilinnya diletakkan di dalam oven. Oh, berarti kan sistemnya adalah lilin yang dihidupin di dalam oven atau pemanas kue. Terus karena ovennya di setting atau diatur pada temperatur 300 derajat Celcius, ternyata lingkungannya itu memberikan nilai kipas terhadap lilin tersebut, berubah menjadi atau mempengaruhi lilin tersebut yang awalnya berubah jadi padat, berubah menjadi cairan, atau berubah menjadi lelehan atau mencair. Lalu kebalikannya, jika nilai Q-nya negatif, berarti kalornya negatif, berarti sistemnya itu yang membuang atau melempar atau menyalurkan panas ke lingkungan. Ya, ilustrasinya sama seperti yang tadi, nyala lilin atau nyala api unggun. Jadi kalau di pegunungan atau di tempat musim atau di puncak kan, kalau misalnya di perkemahan, bumi perkemahan atau tempat perkemahan itu kan suka menyalakan api unggun, ya berarti Q negatifnya itu sistemnya adalah api unggun, negatifnya adalah api unggun, lalu dilepaskan ke lingkungan. Jadi lingkungan itu dipengaruhi oleh nyala api. Berarti yang di sekeliling api unggun tersebut ya karena sudah dipengaruhi oleh sistem, maka udara atau temperatur yang ada di sekelilingnya menjadi lebih meningkat atau menjadi lebih hangat. Ini yang menjadi perjanjian atau apa ya, pembedaan yang mana yang sistem, yang mana lingkungan. Karena ini perlu dipahami, karena ketika Anda melakukan analisa, hal yang mendasar itu paling sering dilakukan atau perlu dipahami, yang mana yang sistem, yang mana yang lingkungan. Apakah sistem mempengaruhi lingkungan, atau sistem mempengaruhi lingkungan, atau lingkungan dipengaruhi sistem, atau dua-duanya sama-sama tidak mempengaruhi. Jadi antara sistem dengan lingkungan tidak ada saling kepengaruhan. Jadi sudah dilakukan isolator atau dilakukan penyekatan. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini jumlahnya berapa ya? 31 ya? Jumlah apa? Ya, Pak, 31. Jumlah mahasiswa, pesertanya ada 31. Ini pertemuan keberapa ini? Ke-1, 2. Kemudian 14 dikurangin 2. 12. 31 dibagi 31 dibagi dengan 12. Ya, oke. Berarti ini ada pertemuan kedua. Berarti kita ada 12 kali lagi pertemuan. Nah, jadi nanti 12 pertemuan berikutnya, selanjutnya masih pertemuan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 14 itu saya minta coba dibuat kelompok timnya untuk membuat kelompok dengan jumlah kelompoknya itu 2 sampai 3. Jadi satu kelompok, misalnya kelompok 1 bisa jumlahnya 2 orang atau 3 orang.
2 atau 3. Jadi untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu untuk tiap kelompok, untuk tiap kelompoknya itu berjumlah 2 atau 3 ya. Karena kalau membaca di aksen ini yang terregistrasi atau terdaftar itu sampai 31 ya. 31, sedangkan kita ada 12 kali pertemuan, berarti 31 kalau misalnya dihitung dengan kalkulator 31 ya hitung aja misalnya 31 dibagi dengan 12 kali pertemuan itu dia hasilnya 2,5 kan nggak mungkin juga misalnya kelompok 2,5 gitu setengahnya kelompok jadi satu orang itu gabungnya dua ya satu orang dibagi 2 gitu kan jadi dibulatin aja 2 atau 3 jadi 2 atau 3 jadi kalau dihitung kan kalau ini dihitung mahasiswa ada jumlahnya peserta ada 31 dengan 12 pertemuan 2,5 ya 2,5 lah sekitar ya 2,5 kalau dibulatkan ke atas menjadi 3 kalau dibulatkan ke bawah menjadi 2 atau 3 jadi satu kelompok atau satu anggota kelompoknya itu 2 sampai 3 ya oke ada pertanyaan untuk pembagian kelompok anggota kelompoknya lihat aja di Edmodo yang di screenshot tadi absennya di nomor berapa nomor absensinya itu di nomor berapa apakah di nomor 8 apa di nomor 7 atau di nomor 11 atau di nomor 12 dilihat di absen lalu apa tugas kelompoknya nanti kita coba untuk mereview jurnal karena di bagian akhir dari kuliah atau di bagian semester akhir itu nanti Anda akan membuat karya ilmiah atau penulisan karya ilmiah. Karya ilmiahnya adalah membuat skripsi atau proposal yang diawali dengan proposal skripsi, lalu skripsi. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ya, membuatnya itu harus menggunakan referensi ilmiah. Ya, yang bisa dijadikan referensi ilmiah itu adalah jurnal, buku, e-book yang memiliki ISBN. Jadi kalau yang buku yang belum ada ISBN atau digunakan untuk kalangan sendiri itu masih belum kuat juga untuk dijadikan referensi ilmiah. Kenapa dia belum kuat untuk dijadikan referensi ilmiah? Karena pada saat dia keluar atau dipublikasikan itu atau diterbitkan itu tidak belum melalui atau kurang melalui tahapan seleksi jadi atau review. Jadi pada saat buku tersebut diterbitkan belum ditelaah dulu atau belum direview oleh editornya, ya editornya orang-orang tertentu juga yang memang advance atau fokus di bidang tersebut. Jadi dia bisa melihat atau membaca apakah buku ini sudah sesuai dengan keilmuannya atau sesuai dengan kaidah ilmiahnya dan lain sebagainya sehingga dia layak untuk diterbitkan. Jika belum ya perlu diperbaiki dulu sehingga buku tersebut bisa dikeluarkan secara umum. Nah, tugasnya adalah nanti coba review jurnal di bagian itu. Kenapa di bagian awal ini kita sudah mencoba untuk membaca jurnal karena nanti di bagian akhirnya Anda diminta untuk mereview atau mereferensi dari jurnal-jurnal ilmiah. Ini ada jurnalnya itu ada berapa nih jumlahnya 44 file ya ada berapa nih ya 40
4 file. Jadi ada 44 jurnal. Jadi nanti bisa dibaca di situ jurnalnya ada 44. Jadi satu kelompok, tiap kelompok itu memiliki jurnal yang berbeda-beda. Jadi jurnalnya nggak sama karena jurnal cukup banyak, ada 44. Jadi dibuat jurnal yang berbeda. Misalkan karena ini saya sudah cari sesuai dengan mata kuliahnya, karena mata kuliah ada termodinamika, jadi keywordnya adalah thermodynamics.